Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen publik Ibu Dewi Sulfasaguni SPD MPD yang saya hormati, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Saya Bunga Lestari dengan NIM 2510143. Teman-teman, pernahkah kita berpikir apa esensi utama dari kehadiran sebuah negara? Jawabannya bermuara pada satu hal, yaitu pelayanan publik. Pada kesempatan video UAS kali ini, saya akan membahas beberapa materi dalam mata kuliah manajemen publik, yaitu pelayanan publik hingga manajemen konflik. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari fondasi yang paling mendasar, yaitu pelayanan publik. Jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik sejatinya adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau penyelenggara negara. Tujuannya tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif, serta demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun manfaat konkretnya yaitu memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan sosial, serta membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Lalu, apa saja unsur dan contohnya? Di dalamnya itu harus ada penyelenggara, penerima layanan, jenis standar, sarana dan prasarana, hingga pengawasan. Adapun contohnya, yaitu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pembuatan KTP, layanan kesehatan di puskesmas, sekolah negeri, surat izin usaha, hingga penyediaan transportasi umum. Pertanyaannya, bagaimana agar semua ini berjalan dengan maksimal? Disinilah manajemen publik mengambil peran. Manajemen publik adalah proses pengolahan sumber daya organisasi sektor publik untuk mencapai tujuan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Ingat, pelayanan publik merupakan output utama dari manajemen publik. Tanpa adanya manajemen publik yang baik, pelayanan publik akan mengalami birokrasi yang rumit, pelayanan yang lambat, kualitas yang rendah, serta kurangnya kepercayaan kepada publik. Nah, setelah manajemen internal kita selesai, bagaimana cara kita menyampaikannya kepada masyarakat? Nah, di sini kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu public sector marketing. Ini adalah kegiatan pemasaran instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan, informasi, serta program secara efektif. Perlu digarisbawahi, tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk memenuhi kebutuhan publik serta membangun kepercayaan masyarakat. Menurut teori stakeholder, sasarannya sangat luas, mulai dari masyarakat, pemerintah, pegawai, dunia usaha, organisasi sosial, hingga media massa. Menariknya, dalam pendekatan ini, kita wajib memandang masyarakat dalam 3 dimensi. Yang pertama, citizen sebagai warga negara yang menitik beratkan hak konstitusional dan keadilan sosial. Contohnya seperti hak atas pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, klien, yaitu kelompok yang membutuhkan bantuan profesional dan pendampingan jangka panjang oleh pemerintah, seperti masyarakat kurang mampu penerima bansos. Yang ketiga yaitu customer atau pelanggan, yaitu pengguna layanan yang harus dipuaskan
kecepatan dan kenyamanannya. Contohnya seperti saat mengurus surat izin usaha, SIM, dan paspor. Namun teman-teman, realitas organisasi, pergeseran strategi manajemen, dan banyaknya tuntutan pelayanan publik kerap memicu benturan di internal. Ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu manajemen konflik. Konflik adalah suatu keadaan terjadinya suatu pertentangan, perbedaan kepentingan, tujuan, pendapat, atau nilai pada suatu individu maupun kelompok dalam organisasi maupun lingkungan sosial. Adapun contoh-contoh konflik, yang pertama, konflik individu terjadi dalam diri seorang karena adanya tekanan atau pilihan yang sulit. Yang kedua, konflik antar individu terjadi karena antara individu yang satu dengan individu yang lainnya terjadi akibat perbedaan pendapat atau kepentingan. Yang ketiga, konflik antar kelompok terjadi karena perbedaan tujuan atau persaingan kelompok. Yang keempat, konflik vertikal terjadi antara atasan dan bawahan, biasanya berkaitan dengan kebijakan atau wewenang. Yang kelima, konflik horizontal terjadi oleh pihak yang memiliki kedaulatan yang setara dalam organisasi. Ingat, dalam organisasi, konflik dapat berdampak positif apabila dikelola dengan baik, namun dapat juga menimbulkan dampak negatif apabila tidak diselesaikan secara tepat. Oleh karena itu, kita membagi dua, yaitu konflik fungsional, yaitu konflik yang memberikan dampak positif bagi organisasi, dan yang kedua, konflik disfungsional, yaitu konflik yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Disinilah pentingnya manajemen konflik sebagai upaya mengendalikan dan penyelesaian konflik agar tidak menimbulkan dampak negatif. Itulah tadi beberapa materi yang ada di dalam mata kuliah manajemen publik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga dapat dipahami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.